Okay, thank you. Nanti kita pakai satker lama aja ya, yang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nanti yang jelasin Kepa, aku yang ngejalanin aja. Kemarin ada juga sebagian aku. Oke. Udah. Ya belum ya? Oke. Udah di record ya? Belum. Itu apa? Oke. Teman-teman semuanya udah masuk ke itu nggak? Ke Satker Sekolah Tinggi Akuntansi Negara nggak? Semuanya. Cara lihatnya dari mana? Klik menu setting. Dari mana? Setting di pojok kiri. Lalu ada submenu konfigurasi, diklik. Nah, kalian udah masuk sebagai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara? Oh, udah, sampun. Udah. Sudah. Oke. Klik keluar. Untuk teman-teman udah ada tulisannya nggak di atas tuh kayak Satker 477198 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara? Satkernya kok beda ya? Aku masih XXX. Oke. Berarti kita masuk ke menu setting dulu. Oke. Nah, lanjut ke setting referensi anak Satker. Nah, di situ kalian udah itu nggak? Udah masukin anak Satker belum? Belum. Nah, klik dulu yang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lalu klik rekam. Kok aku nggak ada ya yang sekolah tinggi itu? Kok nggak ada ya? Oh my. Masukinnya di konfigurasi dulu. Berarti dari awal banget. Tapi di konfigurasi tuh udah muncul. Di konfigurasi tuh udah muncul ada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Aku Tapi juga udah kan keluar. Nah, tapi begitu masuk yang tadi tuh setting referensinya nggak muncul. Coba hapus dulu terus masukin lagi coba. Dihapus nanti, kayak mau. Di setting konfigurasi kan tadi masih ada sekolah tinggi, kita hapus, terus masukin lagi. Oh ya, hapus dulu. Terus masuk rekam lagi. hapus. Terus bentar lihat nganunya sih kayak. Mau lihat datanya dong yang direkam itu. Klik ubah. Nah. Tadi kan aku hapus kan, terus nggak ada. Terus hilang. Karena dihapus kan hilang, terus rekam lagi. Rekam lagi sayang. Rekam baru lagi. Oke. Parno ya. Pertanyaanku ntar kalau kita disuruh bikin gitu, terus tahu email sama nomor teleponnya gimana? Apa itu ngaco aja ngawur? Ngawur aja nggak apa-apa. Oke. Ya udah terus. Aku belum 73. Ya oke. Ya aku masih tetap nggak nongol ya di itu anak satker. Referensi anak satkernya. Apa yang nggak nongol? Si itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negaranya. Keluar ya? dulu. Logout dulu. Terus Ditambah. masuk lagi. Oh, oke. Oh, keluar dari mana? Klik menu keluar ini, terus ada log off. Kenapa stop share? Astagfirullah. Tadi pas udah rekam ulang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tuh langsung keluar dari menunya itu. Udah klik Kan open. tadi Udah dulu.
rekam Udah. juga Unaccepted-nya dulu, baru keluar. Oh, Yang ini Oh, ini aku yang rekaman Asatkernya dulu. audionya belum. Iya, rekam Unaccepted dulu, baru keluar. Kok saya bro, kan kita kan rekam ini ya, terus Rekam. oke. Nah, Oke, nanti dia jadi ada sekolah tinggi akuntansi negara, bla 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 bla, udah. Terus Submenu selanjutnya. oh kita keluar dari submenu yang ini terus masuk di submenu yang lain. Bukain, Van. keluar dulu ya. Referensinya. Gimana sih? Di oke aja Batal. dulu. Setting. Submenu bawahnya. Ini. Udah keluar belum? Sekolah tinggi. Aku masih kosong. Masih Halo. kosong. Iya, guys. Kenapa ya? Aku kemarin kayak gitu Mbak Venda, terus klik rekam. Oh, terus Tak klik rekam apa nih? Kan buka konfigurasi referensi anak satker, terus direkam. terus Oh, kamu ulang. enggak, sekarang kita rekaman anak Kan udah ada satkernya kan. Sekarang kita rekam lagi anak satkernya gitu. Atau kalian nggak ada? Nah, di kita kemarin tuh nggak ada kan. Oh, tapi emang nggak ada, cuman kita sekarang rekam dulu ya Asatkernya. Iya, kita rekam bareng gitu. Jadi kita kayak Cuman awalannya nggak ada tulisannya si sekolah tinggi akuntansi negaranya toh. Boket mau, Bro. Iya, Emang dari awalnya awal nggak. banget itu. Iya. Kita range. Terus ini biasa Satker anak supa apa? Nah, itu ketik 477 sampai 8. Ya ini seperti ini. Nah, iya ketik yang kayak di Fandi. Oke. Wow, lagi metu. Tak kira tuh Pepah tuh mikirnya ada kalian di tulisan sekolah tinggi aku tuh nggak ada gitu. Terus lanjut ya Allah kan. Ini manual semua. Iya. Oke. Tadi siapa sih yang trouble selain aku? Udah belum tuh? aku Udah nggak yang udah. lain? Udah. Kan kekuatannya. Terus keluar. Kalian belum muncul kan yang di sini kan? Berarti keluar dulu. Belum. Log off. Van. Kita Ya, ya, maaf. default tuh. Lock off nih, lock off. Ya, log off. Di menu keluar ada klik terus ada log off keluar. Baru Terus masuk lagi pakai user dengan password super. Oke, mantap. Berhasil nggak? Sabar sih. Guys, kok aku pakai Kok user enggak sih? super nggak bisa masuk ya? Aku tetap XXX. Aku tutup XXX. Belum sayang. Di setting Yang dibuat dulu. default ya. Kayaknya tadi bilang dulu itu deh. Oh ini Iya, anjir. simpan Ya, dulu. maaf ini dulu. Setting anak satker terus klik default. Buat set default. Maaf Fani. ya. Itu Safa dari tadi login aja belum bisa. Kenapa Itu kayak Safa? aku masukin super gitu kan usernya itu nggak mau login. Kapital bukan Safa. Kemarin gue Iya, salah. harus kecil Kita semua. nggak mau masuk dia kalau pakai huruf kapital. Huruf kecil semua harusnya. Oh, huruf kecil semua. Iya, Iya. huruf kecil semua. Iya. Harusnya kapital. Enggak, harusnya kecil. Harusnya kecil semua. Udah kecil semua. Berarti dari instalanmu di awal. Kamu dari awal banget ya tahu di bagian mana? Ya udah lanjut aja. Coba Gak apa-apa masuk sih pakai- bisa ganti juga di sini. Setting sini. Tapi kamu udah masuk tampilan gini nggak? Bisa tampilan gini nggak? Atau iya nggak bisa ya anjir. Belum. Kalau Bisa masuk ya? Polri bisa nggak? Iya, masih kotak yang kecil kan? Safa, Aduh, Safa. gimana? Ya, Pakai Polri, password Polri bisa nggak? Polri. Coba. User passwordnya Polri. Iya. Teman-teman yang tadi udah ke setting anak satker dulu nggak? Udah yang kamu suruh ngeklik kan. Terus Udah balik lock off bisa. lagi. Terus lock off Ya. lagi. Ya, lock off Bisa lagi. juga Pep aku pakai Polri. Yang Polri bisa. Coba ya aku cek. Aku buka setting password kan. Polri itu emang udah ada. Tapi Polri ini, bisa. Polri ini cuma juga sebagai administrator, tapi namanya doang yang Polri. Ah, ah. Yang server IP tuh localhost bener.
Nah, gini Iya. nih, kamu udah masuk TV? Udah. Udah. Nah, terus klik setting. Menu setting. Gimana? Enggak, belum bisa masuk tadi pakai Polri. Oh, belum bisa juga. Mm-mm. Aduh, gimana ya? Alfa, Berarti kamu apa dari instalanku itu ya? iya, kamu udah ngikutin step yang dikasih BAMS itu belum? Udah. Ini GPP 2020 kan? Iya, 2020. Oh iya. Jadi kamu udah bisa masuk dong kalau udah ada Pas- tulisan 2020. Pas pertama kali sebelum kelompok GPP Oh, presentasi, tunggu. kamu udah Kamu nyoba. tertulisnya apa di situ? Kamu tertulisnya apa di situ? Pas kesalahannya? Bukan MySQL gitu kan? Connectivity error, data source Oh my name God. not found. MySQL-mu berarti. Jadi Kayak kalau Mbak V jalanin, tadi nggak sih? kenapa? Tadi Mbak V gitu juga nggak sih? Mbak V, gimana? Tadi itu Bukan, Mbak Mbak V V tadi itu cuman pasti Oh, pas di coba bagian revisi aku tadi tuh, tapi habis itu ternyata aku restart laptopku kan, terus aku masuk lagi. Bener kan di revisi 2020 apa ya? Itu langsung tak super. Jadi kalau kayak gitu jangan sampai keluar. Jadi begitu dia masuk tak super terus langsung yang di pojok kiri atas update gitu. Nah, tapi siapa sih tadi siapa? Tadi kan dia siapa? udah bilang udah sempat masuk kemarin atau Enggak, aku belum masuk sih kemarin. oh ya, kamu ulang lagi aja berarti install ulang. Berarti dihapus dulu aja ya? Aku juga sebenarnya sebelumnya itu susah banget aplikasinya selalu kayak error connectivity gitu kan, MySQL kan. Mm-mm. Ya itu jadi ikuti memang benar-benar sesuai dengan panduan yang ringkasan itu dikasih BAMS itu kan. Itu harus dia kayak MySQL install, dia harus diklik kanan terus run as administrator itu. Sebelumnya itu aku cuma klik 2 kali. Jadi ternyata harus diklik kanan dulu baru run as administrator baru bisa gitu. Kamu nggak klik berarti 2 kali kan, double klik. Nggak tahu, udah lupa. Installnya tadi malam sih. Dia Iya, aku setuju itu bener tuh. Kalau misalnya dia bilang run as administrator ya kamu harus Iya, lakukan sesuai itu. supaya jadi kayak admin gitu mungkin. Ya intinya biar sesuai aja sama yang yang disuruh. Biasanya Oke. aku kemarin ya gitu. Coba Jadi install gimana? terus ulang. Kalian lanjut aja, aku install ulang dulu. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ada rekamannya kan? Ada. Yaudah. Oh, perhatiin dulu aja, Sa. Gimana? Perhatiin dulu aja, ikutin dulu aja. Iya. Oke, makasih Ini guys. Oke, sama-sama. Ini udah ada yang rekam nggak? Udah dari tadi. Oh, udah. Oke, Pepa boleh lanjutin. Teman-teman udah masuk gini nggak? Yang ada Satker, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara? Yeay. Oke, mantap. Udah aman. Klik menu setting lagi. Aku belum. Udah log off belum? Belum sih. Tadi Log yang off dulu. Satker diapain? Yang ini kan, setting, terus ada Satker, terus klik default. Centang ini. Terus, set default lah ya? Ya, set default. Sudah? Udah. Terus oke, terus log off. Keluar, log off sini. Terus masuk lagi dengan user dengan password super. Oke, udah. Makasih. Sama-sama. Menu setting lagi. Lanjut ya, Pak. Submenu setting penomoran dulu. Maaf ya, Pak, suaramu agak kecil. Kenapa ya? Aku malah nggak dengar sama sekali. Aku kecil banget. Nggak. Kedengeran? Halo, Ini Pak. kedengeran nggak? Oh ya, kedengaran. Udah. Halo? Udah. Nah, gitu. Nomor gajinya diganti. Misalnya, itu terserah sih sebenarnya. Cuma kita anggaplah ganti jadi 00, ujungnya 2 deh. Maaf Pak, bisa ulang dari awal nggak? Yang dari mana? Dari pas masuk ini. Klik menu setting.
klik submenu penomoran. Nah, terus yang nomor gaji. Jadi gini tuh, ini sebenarnya sembarang sih, tapi aku mau ganti aja jadi 00 ujungnya 2 misalnya. Bisa Fungsinya nggak, apa Van? sih dan kenapa dia kayak terserah kita aja gitu? Nggak tahu ini aja gunanya, aku nggak tahu apa. Tunggu Oh ya. ya wes. Tak kira sesuai apa gitu loh Dadan. Ada di mana Pak Pierre? Nah, ini tuh nggak sesuai gini. Ini. Yaudah. Bisa Astagfirullah. nggak, Van? Ini nggak, tunggu lah. Aplikasiku lagi, bukan aplikasi sih, Zoomku. Oke, udah Nggak ada. apa-apa surat. 2 ya, 2. Ujungnya 2. Berarti aku bebas kan mau aku tak kasih 3 berapa, Iya. 2 berapa. Oh Simpan. ya. Oh, tadi kita udah pernah ngisi data 2 ya. Ganti aja 3. Hah? Jadi kita udah sampai 3, mungkin 6 yang tadi benar udah. Ya mungkin Ya, 6 tadi benar. Jadi itu tuh kayaknya gara-gara kita udah pernah input gaji Ya, beberapa tadi kali. kita udah latihan juga tadi. Disimpan. Oke. Kalau kalian bisa 01 nggak apa-apa. Bentar. Ini tuh ditulis semuanya yang diganti tuh dari nomor gaji sampai nomor sakti apa nomor gaji doang? Nomor gaji doang kalau kita biasa. Astaga, aku tak ganti semua goblok. Nggak apa-apa. Udah disimpan kan? Terus keluar. Terus kita setting lagi menu setting. Setting pejabat. Nah, kalau di kalian mungkin belum ada ya, klik aja rekam. Nah, terus masukin itu, bukain data yang punya kita tadi aja, Van. Oke. Keluar. Klik bums itu, klik ubah. Nah, NIP-nya terserah kalian, namanya terserah, jabatannya juga terserah, tapi kami anggap di sini dia sebagai PPSPM yang jabatannya kepala kantor. Nanti ini sebenarnya kepake sih buat ntar nanda tanganin gaji, pemeriksaan gaji. Biasanya ada tanda tangan dari si kepala kantornya sendiri atau pejabat yang berwenang, makanya ini diinput. Tapi untuk kalau kasus ini kayaknya nggak kepake deh. Ini aku bebas milih nggak? Sorry, telat. Bebas milih nggak? Kayak kedudukannya, jabatannya gitu. Jabatannya kayak terserah aja deh. Kalau kedudukannya mending PPSPM aja dulu. Takutnya kalau di iya. ujung. Oke, gitu. Udah. Ya. Oke, udah keluar. Kita langsung ke soal ya. Jadi di soal kasusnya yang pertama, PNS bernama nama kita diangkat menjadi CPNS tanggal 1 Desember 2018 setelah lulus dari D3 STAN pada Juni 2018. PNS tersebut lahir bla 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 dan berkelamin laki-laki. Nah, semua Anda adalah laki-laki. Jadi kan di sini dia sebagai CPNS. Kita harus input dulu data pegawainya. Klik pegawai, menu pegawai, sub menu data pegawai. Dah. Lalu klik rekam. Nah, klik rekam ini diisi NIP-nya, NIP kita tanggal lahir kita. Van bukain yang punya data kita tadi aja, tapi klik ubah. Masalah nggak sih? Kan tadi kan aku pakainya ke NIP-nya si kepala satkernya ini. Nah, ini NIP-nya harus beda dari yang tadi. Iya, ini pakai nama, kalau bisa tanggal lahir kita. Soalnya di soal mintanya tanggal lahir kita. Oh ya. Terus namanya nama kita. Saranku jangan pakai nama kita dulu di sini. Oh. Soalnya nanti kan takutnya disuruh screenshot bisa tab-nya sama bapaknya. Jadi pakai nama yang lain dulu saranku. Iya, boleh. Sebenarnya kalau dihapus Boleh. pegawai nggak apa-apa. Nanti. Iya, bisa juga. Tapi kalau mau coba-coba aja dulu nggak apa-apa.
Dan ini pun Nanti bisa, dihapus aja. Buat login. kalau mau ganti aja namanya Van kalau kamu mau. Isi aja itunya. Udah semuanya. Asal honorer tidak. Jenis kelaminnya semuanya laki-laki. PNS biasa. Nah, terus kalian langsung disuruh klik perubahan kan? Udah belum? Ntar, saya. Tempat tanggal lahir. Nomor agenda diisi apa, Jess? Nomor agendanya tulis aja 001. Asal dari honorer tuh maksudnya dia belum pernah jadi honorer gitu. Iya. Terus perubahannya apa? Perubahan, nah, udah kamu langsung disuruh klik perubahan kan? Heeh. Nah, langsung klik aja. Van, klik batal dulu. Klik oke deh. Nah. Ya. Tadi ganti nama kan. Klik Irvindi tadi. Klik perubahan. Biar nyocokin data mereka. Klik itu ya, ubah. Nah, jadi kan kalian disuruh ngisi kayak gini nih. Ya, heeh. Pokoknya. Jadi kan di soalnya itu dia pertama dia sebagai CPNS. Misalnya kita tulis nomor agendanya 000 atau 001 lah terserah. Jenis SK-nya. Jenis SK-nya bisa diklik di sebelah kanannya itu ada kan yang biru itu. Klik SK-nya SK CPNS. Tanggal SK atau SPMT-nya sesuai soal. Tadi dia bilang dia sebagai CPNS tanggal 1 Desember 2018. Terus nomornya terserah. Sudah. Terus uraiannya pengangkatan CPNS. SK dari Badan Kepegawaian Negara, status pegawainya CPNS, kedudukannya aktif, ikutin aja ini. Nah, kalau di gaji pokok, ntar pas kalian tulis 2019, klik enter langsung. Nanti dia langsung kayak keluar daftar, klik aja. Ini nggak ada nih. Gaji pokoknya hakim bukan hakim. Pas gaji pokok kan klik 2019 tuh, klik enter. Terus? Oh, terus ada 2C03 gitu ya, udah keluar sendiri. Ya. Terus pojok kanannya, pojok ujungnya ditulis 00. Oh iya, itu kenapa aku 00 Ki? Nanti pokoknya kalau dia nggak diisi, datanya nggak ke-save. Nggak bisa. Iya. Harus diisi apa kayak gitu. Terus jabatannya tunjangan Papua segala. 2 itu artinya tidak, jadi kita enggak karena satker kita yayasan. Udah, terus status kawinnya kita di sini anggap tidak kawin dulu. Berasa. Status-status yang kayak gitu tuh bisa diklik di birunya ya. Ada pilihan-pilihannya. Tanggal TMT atau SPMT-nya samain yang di atas, kayak tanggal SK. Terus nanti klik OK. Grade-nya nggak ada. Enggak usah. Pak, tadi yang 2C03 yang gaji pokok. Jadi pas kalian klik yang 2019 di gaji pokok kan ada tulisan 2019, kalau kalian klik enter, itu langsung keluar daftar kan. Asalkan di samping-sampingnya kosong. Van, coba contohin yang 00-nya dihapus, 2C03-nya dihapus, tapi kamu ke 2019 terus enter. Nah, tuh. Kayak gitu kan. Jadi kalau di tengahnya kosong, bisa kita enter, langsung keluarin.
Ini gaji pokok yang kayak di tabel kita dulu tuh loh. Sesuai masa kerja sama golongan. Udah, klik pilih. Udah semuanya belum? Teman-teman kalau kita kecepatan atau teman-teman agak terlambat bilang aja ya supaya kita ulang atau gimana. Aman. Ini terus udah oke. Oke. Ya. Pepa suaranya kecil lagi. Oh, jauh dari headset bentar. Kok nggak mau di oke sih? Saya mau nanya, Pak. Oh, gimana? Tertulis Jadi apa itu tadi? yang menu perubahan itu buat ngisi semua ini ya? Buat ngisi semua status pegawai ini. Yang tadi iya. Oh, jadi isinya tuh lewat menu perubahan itu gitu. Jadi nanti di menu kan tadi sebelumnya yang kita tulis kan rekam buat ngisi data pegawai. Terus ntar kita langsung ngisi banyak, langsung klik langsung perubahan, langsung oke. Nanti kalau buat ngubah yang di dalam perubahan tadi ada lagi menu perubahan. Tidak di Itu di sini gitu kan. Buat yang data awal pakai perubahan yang ini gitu. Punya aku kok nggak mau di oke sih? Apa emang kalau di oke nggak langsung keluar gitu? Tertulis apa emang? Tertulis Nggak ada sih. Cuman nggak mau diklik aja. Terus Kalau nggak bisa diklik batal. Nggak bisa klik oke, nggak bisa klik batal. Kok aneh sih? Kalau Apa aku langsung yang ek di aja? data pegawai itu yang sebelah kanan belum terisi, jadi katanya disuruh isi dulu. Data pegawai sebelah kanan. Mana Yang tuh? ada PWP, alamat, kode pos, agama, pendidikan. Nggak, ini tuh aku masih di bagian perubahan. MPWP udah isi nggak? Bagian perubahannya nggak ada NPWP-nya. Kalau tunjangan Papua PWP-nya aja coba. Kayaknya mah error deh ini. Ya. Tunjangan Papua tidak ada di referensi, betul kan? Gimana tuh? Tunjangan apa? Papua? Yoi. Kalau tunjangan Papua, kalau tunjangan kelas 1 itu ya, kalau 2 itu tidak. Enggak, ini kan udah bener loh, udah sama semua. Tapi waktu di oke, isian default tunjangan Papua tidak ada di referensi. Kamu yang Papua klik 2 nggak? Dua. Iya, dua semua. Ih, kok bisa nggak? Nih, aku lihat di grup ya. Ya, coba. Data. Isian defaultnya Papua tidak ada. Di referensi. Nggak bisa, ternyata harus sama. Mau tanya, tadi pas ngisi sandi bank tuh gimana ya? Aku klik pilihan Bank Indonesia yang Jakarta Tamrin itu tiba-tiba keluar sendiri aplikasinya. Emang diklik dari situ? Iya, di sini bisa kita pilih kan? Di enter gitu? Iya, diklik. Kalau aku biasanya klik ini terus, misalnya kalau ada pilihannya, klik 2 kali di yang kita mau gitu. Ya. Tadi pas aku klik 2 kali keluar sendiri soalnya. Keluar sendiri atau ada tulisannya dulu baru? Ya ada keluar ignore sama cancel apa itu? Ya itu ignore. Oh itu aplikasinya lagi crash, ignore aja. Iya jadi ignore, kalau ada gitu ya ignore kliknya. Keluar sendiri. Oh iya klik ignore keluar sendiri. Iya. Dia biasanya kalau klik cancel, nah itu kalau masuk aja lagi. Tapi kesimpan nggak ya tadi? Enggak. Salah. Nah, itu dia aplikasi GPP itu sering banget gitu. Oke, makasih guys. Jadi kalau misalnya kalian udah crash banget nih, udah nggak bisa pas masuk tiba-tiba gitu lagi, ignore, udah restart aja laptopnya. Atau di laptop baru. Duitmu. Datanya hilang nggak? Apa? Datanya terus hilang, tapi kita mulai lagi dari awal, no? Iya, kalau nggak ke-save. Ya, aku mulai lagi dari awal, Mbak. Ih, males banget.
Apalagi laptop tua gini yang suka nge-lag, nggak ada apa-apa aja nge-lag. Sama Semangat, kan, ayo. Satu juga sama. Udah malas ngerti. NPWP itu berapa digit ya? 15. 18. NPWP ya 15. Nah, jadi NPWP ini agak bermasalah juga kalau nggak benar. Jadi kalau bisa kalian cari aja di Google NPWP orang, terus masukin aja. Soalnya kemarin tuh ada yang kami pas ngitung tiba-tiba NPWP-nya nggak bisa gara-gara ada yang digit-digitnya salah gitu loh. Serem dong pakai NPWP-nya orang. Is it okay? 1, 2, 3, 4. Nggak apa-apa. Pembelajaran. Ini yang tunjangan Papua gimana ya? Itu kalian dapat datanya dari mana kok sih? bisa? Yang Kayak mana? Bank Indonesia, Jakarta Tamrin, terus apa-apanya ini tuh. Ini Itu sembarang aja tinggal aku klik isinya. kanan. Klik aja yang di biru, dia ntar keluar. Iya. Oh, hanya ini sore pilihannya. yang bawahnya. Yang sandi Yang bawah banknya. juga. Kalau di enter kalau nggak salah. Oh, iya. Iya, aku cuma klik sembarang 00 terus ada pilihannya, langsung pilih aja. Ya kosek. Gimana ya enggak sih? Terus data pegawainya di oke. Kalau udah keisi semua. Iya, di oke. Belum kosek bro. Tereng. Loh. Kok ada referensi kode posnya apa ini? Oh. Guys, kalau misalnya katanya nggak ada tunjangan Papua tidak ada dalam referensi, itu gimana ya? Aku nggak bisa okein soalnya. Sama kayak Hafid. Iya, gimana ya? Aku nggak ada kendala gitu. Gimana ya? Kalau diubah jadi 1 dia nggak bisa. Tunjangan Papuanya Jadi masih. kalau Bisa 1 jadinya dia punya tunjangan nggak sih? Coba deh. Iya, kalian kenapa ada hakimnya yang kasih yes? Harusnya kan 2. Hafid, coba Hafid. Aku juga. Yang dibilang Febri. 2 nggak bisa. Betul. Iya, 2 juga tetap nggak bisa. Coba tunjangan Papuanya disatuin dong. Bisa. Hah? Siapa itu? Bisa, woi, bisa. Pakai 0 hakimnya. Hakimnya enggak. Hakimnya apa tuh? 1. Hakimnya 2. 2. Ah, 2. Iya itu. 2 lau pakai hakimnya 2 lau. Si hakim bikin repot anjir. Iya, kan Iqbal juga. Si siapa tadi yang nggak bisa juga tunjangan Papua? Laura. Bisa-bisanya suara aku dia. Gimana Lau? Udah dicoba belum? Hakimnya kah salah atau yang mana? Aku udah ubah. Iya Lau. 2. Nah. Terus ya. Tunjangan Papuanya udah 1. Apa tetap 2 ya? Yang tunjangan Papua? Coba 2 deh. Soalnya kalau tunjangan Papuanya iya berarti kita di itu. Iya. Terus dia bilang kode 23 tidak sama dengan isian kode gaji pokok 4C03. Kenapa jadi bawa golongan ya? Yang golongan ini ya? Oh 2C. Itu kayak salah. 2C dengan ininya tadi kode gapoknya aku juga tadi apa ya? Salah di sini juga. Jadi kayak di-update dulu gitu. Udah nggak? Oh, udah. Bisa. Bisa. Thank you. Alhamdulillah. Udah aman semua? Aman nggak? Aman. MK tambahan tuh apa? Masa kerja MK. Tambahan. Tapi aku nggak tahu tuh harus diisi apa. Oke. Aman udah. Masih ada yang kendala nggak guys?
Udah. Oh iya. Di oke Udah kan? oke. Nah, tadi kan kita baru masukin SK CPNS. Di soal kedua, dia jadi PNS 1 tahun kemudian, pas tanggal 1 Desember 2019. Nah, kita sekarang klik namanya tadi, Ivan. Lalu klik menu perubahan di bawah, yang di bawah keluarga. Nah, tadi kan ada pengangkatan CPNS, kita klik rekam, terus isi lagi kayak perubahan tadi. Tapi kita nomor agendanya, tadi kan misalnya tadi ngisinya 001, selanjutnya 002 gitu. Dia 0000 berarti sekarang 0001. Iya Ya, gitu. Kayak urutan jangan gitu. sama apa. Mantap. Maaf, Gini. motong. Iya. Ini punya aku kan tadi nginput data pegawai kan. Terus waktu mau di oke dia gini, isian referensi sub anak satker belum diisi. Isi lewat Pas gaji pokok kamu nulis 00 nggak ujungnya? pas gaji pokok itu yang perubahan ya? Yang 2C03. Terus Iya, ujungnya kasih 00. Udah. Apa ya? Yang kotak terakhir nggak usah diisi. Tadi aku juga gitu kok. Kan ada 3 kotak tuh, ya kan? Ada 3 yang panjang, kecil-kecil. Nah, kamu ngisinya yang panjang sama yang di tengah aja, yang paling kanan nggak usah. Berarti 00-nya dihapus. 00 yang di tengah, iya. Kan ada 3 kotak kan itu kan. Satker dan anak yang paling atas itu loh data pegawai kan. Halo? Oh, yang pas setting. Kan yang sebelum ini loh. Ini di belakangnya ini kan ada nih. Klik batal dulu, Van. Paling awal ya, yang paling awal ya? Iya, yang awal banget. ya. Keluar dulu, Van. Terus klik ke namamu, klik ubah. Itu yang satker dan anak. Mungkin si itu paling kanannya diisi yang paling atas. Tadi aku juga gitu. Oh iya, isinya 00. Yang di tengahnya aja. Oh iya. Oke, udah. Sebagai anak. Udah, mantap. Udah aman. Makasih. Sama-sama. Perubahan. Tadi kan kita rekam ulang buat pengangkatan PNS sekarang. Nah, rekam tadi nomor agendanya. Nah, karena di soalnya itu bilang dia PNS 1 tahun kemudian, jadi 1 Desember 2019. Terus ikutin aja kayak sama, tapi di bawah tuh yang diganti tanggal TMT-nya. BTW itu aku kalau nomornya sekarepku sendiri piye? Maksud tadi aku 0011 1 2 3 4 5 6 7 terserah ya. Yang nomor buat di bawah tanggal SK itu ya? Oh. Kayaknya nggak apa-apa deh. Oke. Pep. Oi. Tadi aku udah ngisi rekam baru kan, udah beres sampai oke aja pokoknya. Terus di tabel daftar pegawai ini nggak keluar apa-apa. Coba nggak ke-save apa gimana ya? Tadi aku udah pencet oke kan, dia otomatis kayak nutup gitu. Udah nggak ada apa-apa. Ini cuma satu doang yang minggu kemarin aku input, yang tadi nggak ada. Udah di scroll ke atas belum, Bang? Oh iya, scroll ke atas coba. Ada. Nah, sip. Oke, makasih. Pepa mau nanya. Gimana? Tadi jenis SK-nya dirubah nggak?
Yang ini kan yang kedua. Yang di awal tadi kan kita SKCPNS. Sekarang kita tulis SKPNS. Oh, berubah berarti ya. Ini kan kita rekam ulang ya, jangan diubah yang tadi. Kita rekam ulang. Oh, jadi kliknya rekam bukan ubah. Iya, benar. Oh, terus diisi satu-satu tapi kayak gini juga. Iya, ubah SK-nya, ubah tanggal SK, ubah tanggal TMT, sisanya sama aja. Tapi rekam kan bukan ubah. Iya, terus status pegawai jangan lupa. Tadi kan awalnya kita CPNS tuh, sekarang jadi PNS. Nggak bisa di copy ya, Sis? Copy maksudnya? Copy data-datanya ya? Iya, datanya kita copy terus nanti nggak rubah. Nggak bisa kan? Nggak. Bisa kayaknya. Manual lagi. Dari awal. Kalian berhenti apa, guys? Apa? Aku yang error. Nggak, nungguin, semuanya udah belum? Ubah jadi PNS sekarang. Ubah, rekam jadi PNS. Bentar ya. Tapi itu nomor agendanya 001 nggak apa-apa tah? Apa? Nomor agendanya 001. Nggak tabrakan sama yang PNS, yang CPNS. Kalau yang punya Fandi 0000 tadi tuh yang CPNS-nya. Oh alah, oke. Makasih. Iya. Tapi seingatku kemarin kalian ngejelasinnya kan panjang banget ya, misalnya emang banyak banget stepnya. Nanti kalau misalnya soalnya diubah gitu, kita udah nggak bisa ngerjain lagi dong. Tapi kayaknya aku kemarin dapat modulnya deh. Modulnya agak kurang berguna. Yang apa? Modulnya cuma sampai laporan. Oh, apa? Tuh buat GTP. Bambang, ini modul yang dikasih Dimas tuh loh. Emang iya? Cuma sampai laporan deh. Yang tambahan monitoring referensi sampai ujung nggak ada. Boleh. Lanjut ya. Soalnya kan aku main ngeliatin kalian presentasi tuh, wah kok banyak banget gitu loh, kayak banyak banget yang bisa diminta di dalam soal gitu loh. Ntar kan kalau soalnya diubah dikit kita udah dwing. Itu sih. Gimana ya? Itulah perlunya kekompakan. Mantap. Pepa. Itu sih. Itu defaultnya 0 kenapa? Yang mana? Paling bawah default 0 kenapa? Nggak usah diisi aja itu. Oh emang gitu. Tapi punya aku satu tuh tiba-tiba. Iya tadi kan 1. Biasanya sih aku nggak ngisi, jadi 0 gitu aja. Kalau misal dia udah terlanjur ya udah gitu ya. Aku juga 1. Kayaknya karena SK kita tuh udah 4 DPR. Jadi SK paling terakhir. Nah iya, biasanya SK terakhir yang jadi default. Oh iya benar. Oh iya benar. Oh iya, mantul. Mantap, cerdas ya anak stan itu. Ulang kenapa? Udah wes. Yang ini, yang anu ya? Kalau yang awal sendiri itu 0, tapi ternyata kalau selanjutnya nanti paling akhir. Berarti yang paling akhir itu yang default aktif mungkin. Guys. Halo? Hadir. Ini aku mau nanya, aku kan tadi udah ngisi kode golongannya 2C kan, tapi jadi samping 2019-nya tetap keisinya 2B03. Bukan 2C. Itu coba kamu pas di 2019 klik enter.
Tapi dia nggak Heeh. keluar yang kayak daftar tadi pas di rekaman awal itu. Samping-sampingnya udah itu nggak kosong nggak kotak-kotaknya? Samping. Kan sebelumnya 2019 kotak-kotak kan. Nah, kotak-kotaknya tuh kosongin dulu. Bentar. Itu yang kayak Fandi tuh. 2019. Nah, kan kode golongannya 23. 23 2019. Nggak bisa tuh sama aja. Masalah nggak? Bisa nggak diklik keluar tabel gaji pokoknya nggak sih, Bal? Nggak. Nggak keluar kayak gitu. Kalau tadi mah keluar, kalau pas perubahan ini nggak keluar. Coba aku hapus semua ya. Kalau 2019 Coba hapus. memang otomatis ya? Iya, 2019 memang otomatis. Nah, pas dia Coba aku 2019, enter ya. kamu klik Nah. enter. Enter terus enter lagi. Oh, enternya di tengahnya. Nah, iya. Coba enter di Sama tengahnya, aja. Bal. Sama aja. Nah. Ih, kok bisa? Kode Ya, golongan kamu 2C pengatur nggak? Iya. Ya udah nggak apa-apa, lanjut dulu aja. Nggak masalah. Hakimnya 2 kan? Hakimnya 2. Ya. Udah nggak apa-apa. Aktif kan? Kedudukannya aktif kan? Ya. Iya. Oke. Oke, makasih. Ya, maaf. Ya, oke. Di tanggal di status pegawai pastiin dia udah jadi PNS. Tanggal SK-nya udah diganti 1 Desember 2019. Begitu juga yang paling bawah yang tanggal TMT-nya. Pokoknya kalau udah aman, klik OK. Punya aku tulisannya Aku NIP mau udah. dong yang nomor. Nomor ini. Ya, yang nomor itu harus sama-sama yang tadi nggak yang sebelumnya? Enggak sih, aku cuma isi sembarang ini. Oh, Nggak tahu juga nomor apa ya. tapi itu beda nggak apa-apa? Kalau Yang mana? kalau misalnya kau bisa di OK berarti nggak apa-apa. Oh, Ya, nomor yang di atas uraian, Pep. ini nomor Oh, di itu kayaknya nomor SK gitu deh. Jadi nggak apa-apa, terserah. Oh, oke. Di sini aku udah oke kok, tulisannya NIP udah ada gitu. Kamu pernah nginput NIP-nya pas apa? Pakai apa? NIP apa NPWP? NIP. Oh, NIP. NIP-nya pernah kamu pakai buat apa pas di aplikasi GPP? Enggak, ngisi tadi doang. Ini ngisi rekam baru atau iya kan? Iya, rekam baru. Bentar. Ini rekam yang di perubahan kan? Kamu? Iya, perubahan kan? Bukan rekam pegawai baru. Jadi tetap di nama kita terus perubahan, klik perubahan. Ibaratnya tuh kita mau upgrade SK kita loh. Iya. Liatin ya. Klik nama kita, terus perubahan. Terus rekam. Kalau masih ada yang mau lihat. Gimana, aman? Tonton masih ada yang mau masalah nggak? BTW tadi karena aku nggak bisa diganti jadi 2C, jadi tetap 2B03, jadi aku harus ganti kode golongannya jadi turun. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini juga Diploma kita 2. sembarang aja. Makasih guys. Tapi kalau buat nanti pas soal, samain aja. Soalnya dia bilang lulusan STAN gitu di soalnya. Oke, siap. Cuma ganti atasnya doang kan ya, yang pengangkatan PNS, SK, uraian. Ya, nomor tanggalnya. Tanggalnya terus uraiannya. Status pegawai. Status pegawai, terus di itu tanggal TMT. Udah.
tanggal TMT disamain sama tanggal SK itu kan ya? Iya. Besok itu kerjasamanya pakai Zoom juga. Manut. Kalau bisa. Ikut. Nanti kalian entirin yang PNBP nggak? Karena punya aku masih beneran nggak bisa diklik apa-apa yang PNBP-nya. Aku belum banget. Apa kapan-kapan aja? Malam aja nggak sih? Malam nanti. Nggak tahu. Jangan lupa akpom ya teman-teman. Aku belum ngerjain. Aku tanya ya. Aku belum ngerjain sama sekali. Banyak banget, gengs. Nanti aku tuh ya coba tanya kirim Saro jawabanku ya. Aku ya oke. Buat cocokin aku sama Saro ngerjain dari jam 8. Aku jam 8 sampai jam 9 sampai aku jam 3 pagi. Dan itu posting aja baru separuhnya belum ada. Itu gila banyak banget. Kita itu yang penting selesai aja dulu yang ini nih. Jadi kalau udah selesai, udah salah bener nggak tahu deh. Aku nggak yakin juga bapaknya periksa. Yang mana? Mantap. Yang ini. Iya. Yang Akpom. Soalnya ini panjang banget, apalagi postingnya. Akpom kan iya. Oh iya bener, berarti tak kira cuma aku doang yang merasakan gitu loh. Aku kok goblok banget tau. Aku beneran dari jam 8 loh sampai jam 3 pagi. Itu iya sama, aku posting buku akrual tuh sampai jam 3 pagi. Gila kan? Ntar gue ntar malam Ya nanti abis ini langsung di wanjir belum ngerti nggak apa ntar dikirimin. Nanti aku kirim jawabanku. Mantap. Tapi diperiksa ya. Iya, oh. Sama enggak belum ngerjain sama sekali. Center baik tenan kok. Thank you Lanjut, yuk, kawan-kawan. Sumpah ini PPIMK tuh, aduh. Kenapa? Oh, PPIMK nih. Yang Manpro apa yang? Nggak apa-apa. Fokus dulu yuk, fokus. Ayo kita selesai ini. Udah belum? Itu udah semua belum? Semuanya udah enggak? Wes, Iqbal tinggal Udah. Oke. Oke. Nah, berarti kan ini udah jadi PNS nih selama 1 tahun ke depan. Lalu kita lihat soalnya lagi. Dia bilang kalau PNS tersebut menikah tanggal 1 Januari 2020 dengan wanita pilihan ibunya. Nama perempuan adalah nama Anda plus huruf A di belakang. Anda bebas menambah tanggal lahir, nomor akta nikah, dan isian lainnya selama tidak disebut dalam soal ini. Nah, jadi kan berarti dia berubah lagi, dia nikah. Tadi kan awalnya dia nggak nikah. Jadi pertama-tama, ini mending, teman-teman kita mending bikin status kawin awal tahun di-update dulu atau enggak? Atau nanti aja sekalian? Nanti aja, Beb. Apa? Dong, manut kamu, Wai. Nanti aja. Nanti aja? Habis. Oke. Nah, berarti kan ini baru SKCPNS sama SKPNS. Sekarang kita mau ubah lagi. Ubah lagi bahwa dia menikah. Berarti kita harus rekam lagi di sini juga, di tempat ini juga. Klik rekam. Nah, nomor agendanya tadi kan kita misalnya kalian ngisi berapa selanjutnya nomor agendanya. Terus jenis SK-nya, klik di kanan. Klik di birunya itu, ada nomor 10 perubahan status kawin. Tanggal SK SPMT-nya kita anggap sama dengan kayak mereka nikahnya kan 1 Januari 2020. Tulis. Nomor uraiannya isi juga, SK-nya tadi anggaplah ini SK-nya dari kepala kantor, status pegawai tetap PNS, sisanya tetap sampai tetapnya itu, nah di status kawin kita rubah, jadi kawin tanpa anak. Terus tanggal TMT atau SPMT-nya juga diisi sama kayak SK-nya.
Gimana, aman nggak? Masih pada ngisi ya? Aman. Aman. Lagi ngisi. Berarti Ki yang diubah cuman sama bawahnya yang kawin tanpa anak itu ya? Oh, sama ya. Iya. Ini kenapa Sudah? kok grid-nya tuh selalu kosong? Oke. Nah, Grade apaan? nggak jadi, nggak penting. Lanjut ayo. Kan kita udah ngerekam SK-nya, klik keluar. Sekarang kita rekam nih, dia nikah sama siapa? Keluar. Oh, keluar ini. Klik pegawai, data pegawai tadi. Klik namanya. Klik keluarganya. Nah, klik rekam. Tulis namanya siapa kek? Kodenya istri. Tadi nama kita plus apa namanya? Plus A ya. Soal. Kode apa ya? Istri. Ini berarti NIP-nya baru ya? Ya kan? Gak usah NIP, nggak apa-apa. Anggap aja dia bukan pegawai kita rumah Oh ibu iya, rumah iya. tangga aja. Bagus deh. Tidak begitu merepotkan. Kawinnya tadi 1 Januari 2020. Sisanya tuh nggak usah diisi, ayah ibu juga nggak usah, karena ayah ibu tuh buat yang kalau ngisi anak. Oh Itu berarti nggak ngisi ayah ibunya, orang tuanya si istri, enggak toh? Enggak, itu buat anaknya. Anaknya nanti si Irpindi. Itu tuh masih tanggungan kamu, tapi kalau dia udah bekerja, udah umur berapa gitu, ada batasannya kan, dia udah nggak tertanggung lagi. Berarti dia punya anak tadi ya? Enggak, kalau ini kan ibu rumah tangga, ya istrinya ditanggung lah. Begitu. Bisa dipahami. Kalau udah, oke. Yes, kalau ada keterangan istrinya kerja juga tetap tertanggung nggak sih? Oh, kayaknya iya deh. Kalau setahuku tetap tertanggung sih, yang karena dia istri tetap tertanggung. Tapi dulu tuh kalau di pelajaran kita kan kalau dia sama-sama kerja tergantung gaji siapa yang paling gede nggak sih? Sebenarnya terserah sih mau ditanggung sama Oh, siapa. terserah. Bebas kan. Oh, alah. Oke. Ini habis ini. Udah, klik keluar. Ini gara-gara itu nggak sih? Tadi kita udah rekam dia cerai, makanya dia kayak gini. Seharusnya kita rekam pas benar. dia, ya kan? Seharusnya kita rekam pas Berarti dia udah aku nikah. hapus dulu ya. Biarin aja deh. Enggak, yang ini iya. hapus aja, biarin aja. Teman-teman yang lain pada bisa kan? Bisa kan? Bisa. Oke. Nggak muncul apa-apa kan? Di data pegawai tetap cuman si Irvin Dito itu kan? Iya. Oh iya. Sip, lanjut. Keluar aja dulu, Pan. Keluar. Nah, klik menu pegawai.
Terus status kawin awal tahun. Klik update. Udah keluar nggak nama data pegawai yang kalian input, terus kode kawinnya tuh 1100. Ya 1100 bukan 1000 betul. Udah. Iya. Ya. Nah, berarti kan udah nih kerekam bahwa dia udah kawin. Ya. Selanjutnya di soal selanjutnya dia 6 bulan kemudian cerai. Jadi kita keluar dulu. Sedih sekali nih yang bikin soal jahat banget. Iya Terus loh. masa depan kalian yang aduh jauh. Lanjut. Nomor urut pegawai. Oh iya nomor urut ya. Jadi nomor urutnya itu kita klik dulu ujung kanan ada tulisan cek kan, klik cek dulu. Nah nanti kalau di sini ada tulisannya seharusnya kalau kalian belum ngurutkan, terus klik yang di bawah ada tulisannya urutkan, klik, nanti langsung diurutin. Namanya udah ada di sana. Cuma satu doang. Iya, emang syaratnya gitu. Terus klik simpan. Oh iya. Dialognya tadi cek, urutkan, udah kelar, simpan. Iya. Ya, cek, terus keluar, terus urutkan di sini, simpan. Itu kalau belum diurutkan gitu dia warnanya merah ya? Kenapa? Iya. Oh iya. Udah Apalagi? kelar. Kita rekam dia cerai sekarang. Pegawai, data pegawai, klik namanya, klik perubahan. Terus klik rekam lagi. Terus isi lagi kayak tadi, sama SK-nya yang kedua ini perubahan status kawin juga, tapi tanggal SK-nya 1 Juli 2020 sama kayak cerainya, uraiannya cerai, SK-nya kepala kantor, terus yang berubah lagi di bawah itu status kawinnya, jadi tidak kawin. Nah seharusnya kan status kawin itu kayak duda gitu, tapi nggak ada di sana duda tanpa anak. Yaudah kita terus aja tidak kawin. TMT yang di bawah juga diisi ya? Iya. TMT-nya kan dia cerainya tanggal 1 bulan 7 2020. Gengs, kalau yang GPP ini nggak ada yang kayak RKKL terus namanya usernya bisa kita gitu. Apa bisa juga? Udah nggak sih belum tadi kok aku lupa sih. Bisa. Bisa. Nanti berarti gitu atau seharusnya? Ini ada di menu setting nggak sih? Setting terus setting password. Tapi kalau di sini nggak muncul juga kita sebagai siapa. Jadi beda. Berarti beda ya, nggak kayak di yang RKKL. RKKL kan kelihatan namanya. Kalau di sini nggak kelihatan. Kami kan niatnya biar si bapak ngecek kemarin tuh yang katanya. Ya wes lanjut. Kalau di sini dilihatnya dari kita jadi pegawainya. Ya. Udah aman? Oke. Kalau udah kerekam gini, keluar, lalu kita lihat status kawinnya nggak sih? Gimana teman-teman? Tadi kita gimana? Keluarganya di apa? Oh ya, keluarganya dihapus dulu ya. Ya.
Jadi karena tadi udah cerai, jadi keluarganya kita hapuskan. Maksudnya istrinya. Kita klik di sini, terus hapus. Hapus. Teman-teman ngikutin kan? Iya. Ya, Berarti jadi tinggal hapus Iya. lagi. Iya. Jadi karena udah cerai, terus klik keluarga, terus klik istrinya karena udah cerai, terus klik hapus. Mudah itu menghapus mantan istri ya. Kayak tinggal hilang gitu aja. Klik hapus, gimana klik hapusnya? Hapus, terus oke. Terhapuslah. Keluar. Keluar. Coba kita cek itu ya, status kawin awal tahun. Ceknya itu di pegawai ya? Di pegawai. Terus status kawin awal tahun. Klik update. Udah jadi 1000. Ya, betul. Disimpan. Nah, berarti udah dia jadi Ya, simpan. duda. Mau nanya. Iya. Kan tadi ini kan itu kan ya dia nginput nama istrinya gitu. Misalnya nanti di soal juga ada kayak dia keterangan cerai gitu. Kalau misalnya ternyata soalnya juga ada cerai gitu juga, misalnya kita nggak perlu nginput keluarganya gimana? Karena ujung-ujungnya dihapus. Ngaruh nggak kira-kira? Tapi kita dinilai per step kan. Oh iya. Dan di soalnya disebutin bahwa kita harus namain istrinya siapa dan kapan dia nikah. Berarti kan kita harus nginput keluarganya mau nggak mau. Oke, thank you. Sama-sama. Kok punya aku waktu aku update nggak berubah ya status kawinnya? Masih 1100. Iya. Dihapus dulu, coba. Udah Jadi hapus aku juga keluarganya? gitu. Udah. Di itunya dihapus ntar di Irvindinya kan kamu klik terus hapus terus baru update. Oh, Bisa nggak? Ini. Halo. Gimana? Yang lain masih ada bermasalah nggak? Aku enggak. Udah bisa kok. Udah. Mantul. Udah. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Udah selesai. sampai cerai Terus berarti. kasus selanjutnya itu dia bilang kalau setelah dia cerai itu diputuskan adanya pembagian penghasilan tersebut sehingga perhitungan serta pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan sampai dengan periode pembayaran gaji induk bulan September masih belum dilakukan pembagian penghasilan. Yang bekas istri itu harusnya dibagi rata 50% dari perkawinan tersebut. Nah, selanjutnya itu dijelaskan oleh Afifah. Atau mau ke hutang dulu ya, Pak? Itu utang sih. Gimana? Nah, jadi kan itu katanya kita ngitung gaji dulu nggak sih baru ke utang? Iya, ngitung gaji dulu. Oke, silakan. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Jadi kan itu kata dia ada perjanjian sama istrinya. Pembagian penghasilan itu 50%. Tapi sampai bulan September itu belum dibayarkan. Sedangkan dia itu udah cerai dari bulan Juli. Jadi jatuhnya itu si suami ngutang, ada utang yang belum dibayar ke istrinya setengah penghasilannya itu. Nah, jadi itu yang intinya sih dari tugas swabnya. Terus caranya itu pertama itu kita harus ngitung gaji induk. Nah, gaji induk itu sebelum kita nginput gaji induk kita harus masukin tukin dulu. Masukin tukin di gaji, di menu gaji, terus bentar.
gaji, terus import data token. Nah, di sana ntar abis import data token kita pilih rekam. Kita rekam dari bulan 7. Karena dia Soalnya baru kan kita cerai bulan menghitung 7. dari bulan Juli sampai September. Bulan 7 2020. Terus cek. Nah, itu. Nah, itu kan kalian masih kosong ya grade sama nilainya tuh diisi aja jadi grade 6. Sama nilainya juga diisi. Penentuan Jadi ini nilainya tuh manual. siapa? Kenapa? Yang menentukan nilainya dia 35, 10, 400. Itu kayaknya Iya. emang ketentuan instansi itu kalau grade-nya 6 nilainya segitu gitu. Lah aku nggak keluar otomatis sih. Ya nggak otomatis, ini tulis sendiri. Tulis Jadi sendiri. 3, 5, 1, 10, 400. Lah kamu tanya dari mana? Iya, terus Lihat kita tahu gitu. nanti dari mana? Dari mana? Grade 6-nya ya? Bukan aku doang yang tidak tahu. Selamat meresta dan lo yang laptopnya kayak gitu aja gitu, apalagi laptopnya udah sepuh banget gini. Jangan sampai ayo. Semangat dan. Iya, woy. Semangat Kayaknya ya. itu kayak Jadi kalau ada kendala-kendala gitu yang kayak ignore, oke, klik ignore ya, klik ignore. Masalahnya gini, di sini tuh nggak ada yang kayak saya kan kalau tadi kita di belanja yang harga bisa langsung save dikit-dikit dan itu nggak ada yang dikit-dikit save-nya tuh. Save-nya di mana coba? Iya kan? Ada kecuali kalau kita mau takut terus backup terus gitu. Lanjut terus gimana tadi? Kalian lihat grade 6-nya gitu di suatu peraturan atau apa? Kayaknya karena tadi dia lulusan ketiga. Kita ini perkirakan aja ya Pipa ya. Perkirakan. Iya. Biasanya Ya, wes kalau D3 itu dapatnya grade 6 nggak sih? Di instansi-instansi gitu. Kalian setahu kalian grade berapa biasanya kalau D3 stan lulus gitu? Di Kemenq. I don't know. Ya, jadi kita umpamakan aja grade 6. Terus grade 6 tuh tukinnya itu 3.510.400. Udah itu bisa lihat di semua internet. belum? Oke dong, kalau udah, sudah. Terus bisa disimpan, habis itu kita simpan. Terus kan kita juga mau bulan 8 sama 9 juga. Gimana? Siapa tadi yang bertanya? Saya. Jambat. Itu grade sama nilai itu berarti nggak bisa auto kayak misal kita ngisi grade nilainya muncul sendiri nggak bisa ya berarti? Iya, itu manual kita ketik sendiri. Memang kalau mau kayak gitu ada import auto itu ada import. Tapi sayang kita nggak ada datanya, makanya disuruh manual. Oke. Makasih. Lanjut. Oke, udah ya, lanjut. Ya aplikasinya ya. Lanjut. Terus habis itu tayang. Kan kita mau itu ya, rekam token yang bulan 7, 8, 9. Cara cepatnya tuh tayang, habis itu kita copy aja. Yang bulan udah direkam tadi kan bulan 7. Bulan 7 tahun 2020. Itu diproses. Nah, di-copy ke bulan 8. Gengs. Ini kok hilang sih? Dia di mana ya? Rekam lagi? Tayang. Oh, kosek. Enggak, tayang. Oh, tayang. Sudah disimpan di tayang. Ya. Terus proses. Oh ya, udah. Masukin bulan 7 2020 proses. Copy ke bulan 8. Tahun 2020 terus copy. Ke bulan 9 juga gitu. Yes. Dan ntar disimpan. Yes. Oke. Udah. Baru habis itu kita bisa rekam gaji induk.
Bentar. Langsung aja Kalau dicek yang ya. 9 yang Pas yang 9 yang berarti dari rekam bulan dulu ya. 8. ini lagi nih. Proses, Terus langsung ini proses lagi. aja. Terus copy ke 9. Bulannya itu dari bulan 8 apa bulan 7? Bisa dua-duanya bisa kan, soalnya udah di copy tadi. Oke. Oh, jadi bulan 8 grade 6. Oke. Jadi prosesnya Ya. tuh tadi dari bulan 7 di copy ke 8, dari 8 ke 9 gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Tapi 7 tetap bisa ngopi sih, berapa kali ngopi. Yang penting jangan sampai mundur ngopinya. Oke. Berarti Maksudnya bulan tuh 7 dari bulan 7 copy ke bisa 9 nggak apa-apa. 8, 9 gitu. Oke, makasih. Nah, itu tuh copy atau proses tadi yang diklik? Copy. Apa proses Ya, copy? copy. Oh iya. Proses dulu baru Copy. Proses Yes. tuh apa baru apa? Proses supaya data yang bulan itu tersebut keluar data apa ya? Gaji ya. Tukin. Ya. Udah Lanjut. sampai 9, udah belum? Udah di copy datanya sampai 9. Ada, kalau udah batal bisa keluar. Loh, kok di situ bulannya kalian masih 8, bulanku di sini udah ganti 9. Apanya? Tadi coba punya yang di sini tuh kalian bulannya masih 08, punya aku udah ganti 09 tuh. Ya bener. Bisa juga. Nggak masalah sih. Itu Ya kan wes lanjut. tayangnya. Tuh. Wes. Terus di sini Udah batal keluar. Sekarang kita nginput gaji Indo. Digaji. Proses perhitungan gaji. Tekan baru. Bulan 7 udah 20. Maaf, suara aku hilang ya? Enggak. Oh iya, tadi enggak ada. Barusan ada. Iya, sama. Ya, sinyal. Terus kita isi yang kita ngitung gaji Juli dulu. 7 2020. Dah, terus keterangannya tuh gaji induk Juli. Jenis gajinya pilih yang satu, yang gaji induk. Nah, itu kan ada nama yang udah kita input, terus di checklist. Diproses. Nah, tadi kan kami udah nyimpan ini, makanya katanya udah dibayarkan. Kalian muncul nggak itunya? Keterangannya. Muncul tapi bentuknya Tabelnya. potongan bersih gitu, kotor, potongan dan bersih. Oh iya. Gajinya Terus diapain? 1.310 nggak? Enggak, tapi gajiku 1.310.200. Berapa? Bersihnya 2.300.000. 2.310.200. Ya sama, Iya. bersihku Iya. Ada Iya, benar-benar. Iya sama. Aku bersihnya 22 Habis itu keluar 200. 225, 200. Oh, karena Iqbal Iqbal beda tadi, Tadi nggak sih? Iqbal beda kan? Oh iya, aku 2B. Aman. Iqbal. Sanus. bikin nganu rusuh. 2B mau gede. Iya, itu golongan Iqbal Terus beda disimpan. Ya. Iya, disimpan, Simpan. jangan lupa Bentar. disimpan. Punya aku tulisannya perekaman SK perubahan tidak ada yang terdefault. Apaan sih? Berarti belum kamu default yang tadi itu. Di SK yang 4 buah. Yang apa? Paling Cek akhir. di Yang mana, yang mana? pegawai, terus lihat data pegawai di Tutup dulu ya? perubahannya. Iya, coba di Pegawai, pegawai. data pegawai. Data pegawai. Terus? Kayaknya gara-gara aku crash tadi deh. Di perubahan. Oh, Irvin dulu.
Masih aja lupa. Itu udah di default Ini. gitu. Ada nggak? Oh Itu iya yang benar, nanya tadi punya siapa? aku. Iya benar, punya aku masih Belum. sampai pengangkatan PNS, belum sampai cerai. Tadi crash. Jadi aku ngikutin Oh, aja. iya. Oh, Makasih guys. belum di-input berarti. Iya. Input dulu Iya, berarti. gara-gara crash tadi. Ya lanjut. Makasih, Semangat, makasih. semangat. Ya. Gajinya Oh, tadi oke. Berapa ya? 2 juta sekian, berapa belakangnya 200. Kamu berapa? 2.310.200. 200. Ya, pokoknya 200 2310. terakhirnya aku ingat. Dua Ya, tiga sepuluh 2310 200 deh. 200. Ya, 2310 200. 2310. Gaji Ya benar tuh. induknya. Kalau golongan sama tukirnya sama sih aturannya sama. Jadi kita bukan yang Terus tadi ya. kita lanjut lagi kan. Ya Kemana? gaji, kita ngitung gaji Agustus. Gaji perhitungan, proses perhitungan gaji. Proses perhitungan gaji. Baru lagi. Ya baru, terus kita kayak yang tadi juga, tapi sekarang bulannya bulan Agustus. Sama kayak tadi. Cuman beda di bulan 08, terus keterangannya gaji induk Agustus. Anjir. Wah. Pakai keyboard laptop ini. 8-nya ya. Ya, 8 ku nggak bisa pakai on keyboard. 08. Oke. 20. Keterangan gaji induk Agustus. Ini gaji 1. Ntar diproses kayak tadi. Tentang proses. Klik proses. Teman-teman mengikutin kan? Mengikutin, oke. Oh, ini yang tadi. Iya, sama aja kayak tadi. Iya sama, tapi ini bulan Agustus tadi kan. Oh, terus Juli. disimpan lagi nih. Ya, simpan lagi. Disimpan. Kayak gitu, Kak. September juga gitu. Sampai Disimpan, berapa? Oke, terus lagi. Sampai September. Berarti gitu Kan keluar tadi terus ya? Ini September. kalau kayak gini terus keluar dulu apa langsung klik baru bisa? Oh, bisa langsung klik baru. Iya. Bisa baru. Tulisannya Baru, apa? Terus bulan 09. Keterangannya? Gaji induk September. Jenis gaji 1. Checklist, terus proses. Kalau sampai proses udah kan keluar itu berarti udah telah dibayar gitu. Iya. Soalnya kami tadi udah nyimpen. Disimpan juga kan? Ya, simpan dulu. Simpan. Kalian jangan lupa simpan itunya. Kalau misalkan yang belum nanti ada gajinya terus simpan gitu. Simpan oke. Keluar. Udah kan? Habis itu kita input utangnya di pegawai, data pegawai, terus klik data pegawai. Yang di menu utang di bawah rekam. Klik orangnya dulu kan. Oke, lupa. Utang. Mas tadi tak tinggal bentar itu terakhir sampai yang September ya? Iya, sampai September. Terus ini balik data pegawai lagi. Iya. Utang. Klik pada tombol utang. Terus kita rekam. Oh ya, rekam. Utang bawah rekam. Terus kita rekam. Ya, lanjut. Kamu ubah aja, Van, liatin data yang kamu input. Oke. Kami udah input tadi. Nah, itu diisi itu. Tapi kita Itu manual nih. Itu TMT-nya kita masukin, iya. Itu TMT-nya kita masukin 1 bulan 7 sesuai sama tanggal cerai. Enggak, pertanyaanku jumlahnya tuh dapat dari mana tadi? Iya, ini aku mau jelasin.
Oke. Jadi kan tadi 2.310.200. Nah, itu kita perjanjiannya kan 50% untuk istri. Kita kali 50%, terus kita kali 3. Soalnya itu kan terhitung dari bulan Juli, Agustus, September. Itu kan ada 3 bulan. Berarti dia utangnya ada 3 bulan. Jadi makanya dapatnya 3.465.600. Kayak Udah nggak? 300 deh. Oke. Gimana Jadi kita kan cari gajinya manual gitu ya? 2.310.000. Iya, kita hitung manual Ya, gitu. cari manual. Jadi tinggal masukin doang 465 itu. 3.465 300. 600. Apa sih ini? Maaf. Ulang nolnya itu. 3.465. Berarti dari yang 23 10.200. terus Itu kita kali 50%. Karena perjanjiannya kan 50%. Karena kali 3 karena itu tuh dihitung dari bulan Juli, Agustus, September. Ada 3 bulan utangnya. Oke. Itu kita isi 3 di Itu 3 sana. jutanya dari Terus mana? Enter. Hah? 155 dikali 3, bro. Nah, terus Tapi 155-nya itu 50% dari gaji. Ya, kita pakai gaji apa ya, Pip? Gaji pokok ya? Apa? Iya, gaji yang udah kita input tadi kan dapatnya 2.310.200. Itu kita kali 50%. Ini kita kan Gaji menghitung bersih. utangnya istri. Perjanjiannya 50% untuk istri. Kalau udah Gaji oke. pokok apa gaji plus tunjangan? Gaji induk tadi, gaji induk. Yang muncul pas tadi kita input satu-satu itu. Yang kita input tadi. Oke. Kalau menurut kalian gaji apa? Menurut aku Sesuai sih emang gaji induk, Van. Soalnya kalau nggak gaji induk, Ya. di bawahnya itu pilihannya tuh uang muka gaji. Uang muka gaji itu buat yang pindah. Terus uang duka wafat buat yang meninggal. Nggak ada emang gaji induk adanya. Aku nggak ngerti gaji. Gajinya tadi berapa? Gajinya tadi berapa ya? 2.310.200. Terus dikali 50%, dikali 3 dapat 3.465.000. Itu tak tanya dong, beneran keterangannya bekas istri gitu, Bang. Iya, di soal gitu bekas istri. Oh, gitu. Jahat sih. Defaultnya 1, 0? Ya, itu ya jangan lupa itu dibikin defaultnya 1. Soalnya kalau nggak dibikin 1 itu ntar pas kita ngitung gaji buat Oktober dia nggak otomatis kekurang. Tadi aku gitu soalnya. Klik oke. Udah belum? Teman-teman udah kan? Atau belum? Ada. Udah. Oke ya. Oke. Udah kan? Bisa keluar. Terus habis itu kan kita mau ngitung gaji Oktober. Buat buktiin itu utangnya tuh ngaruh nggak di gajinya gitu. Sebelum kita nginput gaji biasanya kayak biasa kita nginput tukin dulu. Jadi kita balik lagi ke gaji impor data tukin. Yap, mau input gaji selalu token. Ini kok nggak mau keluar sih? Iya, soalnya kalau tokennya nggak diinput dia nggak bisa diproses. Pasti ntar data token belum diinput gitu biasanya. Itu biar cepat kita copy kayak tadi aja, tayang. Terus pilih bulan 7. Terserah deh 7, 8, 9. Yang penting yang udah diproses, yang udah diinput. Terus proses copy ke bulan 10. Copy. Udah. Udah batal, keluar. Maaf. Baru kita Ya. ya, sampai mana?
Dari tadi masuk tukin, rekam tukin. Oke, rekam Kita tukin. tayang. Tayang. Tayang karena kan kita udah pernah rekam. Kita cuma mau ngopi. Kan tadi udah terserah mau bulan Tayang. 7 ke 8 9 karena kita udah rekam Iya, tadi yang kan. udah direkam tadi. Terus proses? Enggak boleh 7. Ya proses terus mau kopi ke bulan Kopinya berapa? kan 10. kita hitung gaji bulan 10. Oke. Dah? Kopi. Ntar kopi. Oke. Ntar oke. Terus bisa keluar, batal, keluar. Oke, makasih. Sama. Baru kita nginput gaji. Gaji di proses perhitungan gaji. Baru terus bulannya bulan 10. 2020. Keterangan gaji induk Oktober. Jenis gaji 1. Ada yang mau ACC siapa tuh? Siapa? Masuk Zoom siapa tuh? Aku enggak. Si Pepa. Ini udah aku aja. Oke. Proses ya? Iya. Oke. Proses. Ya. Oh ya, kita nih tadi belum berhasil ya, Van? Iya. Aturannya bisa. Kelihatan di sini ya? Oh, sudah dibayar ya. Tadi udah disimpan ya berarti? Kan. Oh ya, tadi kita simpan tadi yang Oktober ya. Iya, kita simpan tadi yang teman yang Oktober. lain bisa kan? Sekarang gajiku berkurang. Bisa. Iya, jadi berapa potongan gaji kalian? Terus 1.399. potongan gajinya sejutaan enggak? Mantap. Nah, iya, berarti itu udah berhasil. Gedean potongannya daripada bersihnya. Kalau udah gedean apanya? Gedean potongannya daripada bersihnya. Rajar emang, makanya jangan rabi dulu toh. Maaf Mbak Pe, tadi potongannya berapa? 199? Aduh, bisa dilihat lagi kayak ini. Lainnya dong. 1399. Berapa? Oh iya, 1399 kayaknya. Terus yang sebelahnya 1155. Yang penting nggak 200-an. Kalau udah 1 jutaan itu. Oh, oke. Gimana? Enggak, ini notulensi soalnya. Oh iya, oke. 1399. 166. Oke. Terima kasih. Berarti tadi Itu yang paling potongan penting itu tadi. anu ya? Oh, siapa bicara? Bicara dulu. Enggak, tadi itu potongan. Yang Iya, potongan. 1399166. 1399. Iya, itu potongan. Jangan lupa jadi disimpan. tadi yang paling krusial itu yang anu ya, yang itu loh, yang default itu. Soalnya tadi kita nggak klik default kayaknya. Ya, tadi aku baru sadar pas nyoba-nyoba sendiri. Berarti mana tadi? Paling krusial nggak? Pas di input utang itu ya, utang harus defaultnya harus dibikin 1. Ya, jadi kita ini harus default guys. Soalnya kalau nggak diklik default, di potongan gajinya nanti nggak ada, nggak tertambah. Iya, nggak kepotong. Potongan utangnya itu. Oke, udah ya. Tadi udah disimpan kan? Terus yang terakhir sih langkahnya. Apalagi ya? Udah atau gimana? Itu di terakhir buat screenshotnya juga kita liatin itunya laporan. Di laporan, Van. Ini Cetak gaji. Laporan cetak gaji. Laporan cetak gaji. Kita lihat. Bulan 10 ya? Iya, bulan 10. 10. Terus klik pilihan ini golongan. Cuman pas bulan 10 tok di itu bulan paling akhir yang di Iya, bulan paling akhir.
Ini semuanya proses. sampai golongan 4 doang. Terus Sampai proses. muncul gajinya aja sih. Proses. Iya, proses. Kita Ntar tunggu itu sampai keluar. Golongannya diklik semua. terserah Iya, sih, sampai tapi kan muncul, cuma sampai muncul aja. golongan 3. Aturannya sih cuma golongan 3 yang penting ya. Ya, kalau golongan 3 udah keluar, ya golongan 3 sesuai dengan golongan pegawainya. Oke. Udah keluar, Nanti ini kelihatan nggak ininya? Udah. Keluar. Tapi kok beda ya aku dan kalian ya? Apa emang beda ya? Kalau punya aku memang gagal karena aku tadi udah gagal memang dari awal. Aku mau nanya lagi dong. Tadi habis di checklist klik yang mana? Klik proses. Ya proses. Oke. Ada nggak? Ada. Oke. Ini muncul banyak datanya. Ada slip juga, ada itu Ya, juga. Jadi klik proses. Udah nanti. guys, itu aja. Udah selesai. Alhamdulillah. Liatin tadi apa kok aku mau nyocokin ininya kok. Yang laporannya tadi itu loh. Itu kok kayak kepotong toh jumlah bersih yang tiba. Nah itu. Biarkannya nggak ada. Bisa digeser nggak sih itu? Gimana? Yang bagian cetaknya tuh loh. Maksudnya laporan. Proses lihat yang laporan. diproses tadi ya? Nggak mau lihat laporanmu. Nah, yang punya aku tuh kok kepotong, ada caranya biar nggak kepotong nggak sih? Oh, dikecilin. Kan itu 100% Iya, dikecilin print aja. previewnya ini 100%. enggak ya? Sama aja aku juga. Apa karena kepotong kertasnya? Iya, kepotong. Punya Apa aku karena kertasnya itu yang di setting pilihan kertas? Ngaruh nggak? Kalian pilihan kertasnya apa? Folio. Kalau selain folio coba yang tadi. Tadi. Oh iya, aku juga folio. Standar Funfold. Coba standar Funfold. Coba dulu. Standar Caranya Funfold. Ini ada pilihan kertas. Standar Funfold. Oh. Bentar. Aduh. Kalau aku standar Funfold malah kepotong. Kayaknya masalah yang print-print itu nggak sih, kayak kata bapaknya. Ayo. Pujaku juga error. Kok kayak gini sih? Loh, di Printfold malah makin parah lagi. Di apa itu? Emang agak berat nih. Folio kemana? Aku kaget ya, laptopnya ngadet-ngadet sendiri, cigit-cigit sendiri. Kalian kayak gitu ya? Iya, sama. Jadi dia kepotong, nggak bisa full kayak punyamu tadi gitu. Kalian gimana? Aku folio bisa kok ini prosesnya. Jadi kepotong, dia berhenti di bentar sih, nunggu proses kecil-kecil. Nah, habis jumlah potongan, itu dia berhenti kepotong. Nah, jadi jumlah bersih yang dibayarkan tuh nggak ada. Ya, gimana ya? Apa ya? Tapi hasil cetaknya setahu aku nggak diminta kok. Nah, apa nih saya diminta? Ya, langkah-langkahnya, step-stepnya, screenshotnya itu loh. Tapi kalau tes nggak tahu ya. Nah, tapi ini kan? kayaknya butuh dilampirkan nggak sih? Mungkin lebih baiknya dilampirkan. Kalau kuis benar-benar screenshot aja kamu ubah jadi PDF gitu. Oh iya, nggak usah ada tulisan-tulisan yang lagi ya? Jadi kertas kerja RKKL sama hasil cetak GPP nggak usah. Ya, alhamdulillah. Ya aku kalau yang standar folio malah makin parah. Ya, iya, aku mau folio gini, tampilan folio. Nggak tahu kenapa. Ya, ada aja. Beda laptop, beda nggak ngerti. Udah ya? Ayo gimana lagi? Udah. Emangnya mau TPNBP sama SBK juga guys? Ini GPP udah kan sampai sini? Transfer data dari RKKL ke GPP gimana? Oh iya. Gimana ya? Terus dari RKKL-nya dulu berarti. Dari RKKL-nya di backup. Nanti kan ada di save di C.
Nanti dari sini ada menu. Di sini ada menu restore nggak? Utilitas. Yang kemarin kita disuruh gitu juga itu apa ya? Itu TPNBP ya? Ada di utilitas. Kemarin kalau GPP disuruh pindah kantor, tapi sampai sekarang pun nggak tahu yang ADK-nya itu kayak gimana. Woi. Udah berarti. Gimana, gengs? Belum yang transfer atau intinya kalau transfer tuh kamu harus backup dulu di salah satu aplikasi. Iya, sumber aplikasinya di backup, tujuannya nanti di restore. Di restore. Nah, restore-nya ambil dari yang dimau kan? Oh ya. Iya. Berarti ini udah. Kok nggak ada save-savean atau apa sih? Udah ya? Nah, pertanyaannya loh, aku tanya nanti kalau misalnya keluar kan ini terus nanti suruh besok ujian kuis gini, dia keluar lagi yang tadi. Kayak apa yang kita ini dia keluar lagi. Aja, Mbak. Oh. Iya, ini tetap ada. Jadi kita nginput pegawai baru aja. Soalnya kan kalau udah disimpan tuh nggak bisa dihitung lagi tadi. Oh iya. Input yang sejenis kayak Irvindi tadi itu kan? Oh iya. Iya. Oh, caranya rekam lagi gitu. Iya, rekam pegawai. Oh iya, betul. Sip. Tadi punya Oci kenapa ada potongan sewa rumah ya? Padahal Oci nggak mencet apa-apa. Ya aku juga gitu. Tadi potongannya kayaknya. Yang sewa rumah. Itu. Kayaknya kepencet. Jadi kalian pencet satu nggak di sewa rumah? Tadi aku lihat laporanku ya. Sewa rumah, ingatku tadi 0 deh. Atau ada yang mau share punyanya yang benar? Coba. Soalnya punya aku ini soalnya. Story of Bocil. Nah iya kan, aku ada sewa rumah tuh nggak akan utang lebih. Potongan lain taperum 1.500. Kok aneh sih? Di sini kan? Padahal punya aku 0 loh. Oh, data pegawai. Soalnya setauku sewa rumah di sini doang isinya. Atau memang dia itu harus ya. Maksudnya, tapi nyatanya ada yang enggak kan tadi? Coba aku lihat data pegawai di ubah. Ya kan sewa rumahku 0. Tapi kenapa aku tadi ada itu sewa sebesar 1.150.000 apa ya tadi kayaknya? Udah. Busuk banget. Punya aku juga. Ya, kalau bareng-bareng ya wis lah. Pembayaran kepada bekas istri. PNBP sama SBK minggu depan aja kali ya, capek. Boleh. Yang untuk besok aja gitu. Ini mau seharian kali ya mau belajar aplikasi. Gila sih. Akom, bro. Akom sumpah banyak banget, nggak bohong. Ya udah. Bersyukur banget kalian dapet PEPA.
asli kalau nggak bisa Alhamdulillah Pipa, makasih. Makasih Pipa. Gila kan? Makasih Ya, banget juga udah sama-sama. buktiin Sambil ya. dikoreksi ya. Sambil dikoreksi. Aduh, enggak cukup kayak koreksi lagi. Tapi bener kata Intinya Bapak sih, itu deh, yang buku besar. Ya. Kenapa buku besar? Yang buku besar kan keterangan itu kan biasanya kita mengolah kalimat sendiri gitu. Nah, itu aja yang diubah-ubah soalnya tuh takutnya aja kali aja ntar tok sama gitu. Ya. Ya jangan lupa ya diubah-ubah Ya, kalimatnya. Terima kasih semua. Apa? Laporannya tadi udah setengah apa belum? Laporannya itu aku baru ngisi laporan operasional sama LRA kalau nggak salah LRA doang sama neraca apa gitu. Neracanya ya juga. Bapaknya tuh bilang laporan di tugasnya itu bilangnya laporan keuangan. Jadi mungkin Nah, ya udah. Terserah aku nanti cuma sampai LRA LO aja. Terus. Jadi dia nggak secara spesifik mengatakan tapi ya UTS-nya cuma LRA LO. Kayaknya seperti itu. Ya udah ya guys, udah mau maghrib di sini. Ya, di sini udah maghrib. Makasih semua. Makasih semuanya. Recordernya tolong segera di Besok YouTube ya. ya. Oh, thank you. Besok juga kuis nggak? Kuis akum? Enggak. Enggak ah. Enggak. Di Zoom. Bentar aku Pade. Ini kata bapaknya kuis. Gak usah kuis. Gak usah kuis. Udah kuis. Kata siapa kuis? Awal-awal tuh katanya kuis tiap pertemuan terakhir nanti pasti ada latihan itu gitu. Gimana sih? Bapaknya berkali-kali bilang kayak gitu deh. Bapaknya bilang kemarin aku udah nego sama bapaknya. Oh, kamu udah nego ya? Aku nggak ngikutin soalnya. Sumpah, alhamdulillah ya Allah bisa ngerjain yang lain. Bersyukur banget, betul. Mungkin besok 2 kuis yang mau gila. Besok kalau kuis pokoknya kita Zoom ya. Ya. Iya, gampang. Kita Zoom AKN. Gampang. Boleh. Gampang, Zoom Norman tersedia. Ditunggu alhamdulillah ada Zoom unlimited. Thank you, Norman. Normannya hadir nggak sih? Itu kan Nggak tahu. Nggak tahu. Laura kan? Iya, ini Norman asli atau enggak sih? Itu Laura nggak sih? Norman satu Laura, Norman satunya Zia, Norman yang asli. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada malah. Norman banyak banget login itunya akunnya. Recordannya segera di YouTube-in ya. Oke, makasih semua. Ya. Makasih teman-teman. Makasih semua. Makasih guys, ya Allah terbantu banget. Ditunggu perjuangannya besok. Siap. Mantap, siap.